Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Khani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita masuk pada segmen tentang huruf-huruf ma'ani. Alhamdulillah, pada segmen ini kita buat ya dalam rangka pengenalan terhadap huruf-huruf ma'ani, tapi kita buat sesuai dengan urutan huruf-huruf hijaiyah. Alhamdulillah pada video pertama kita sudah bahas ya hamzah sebagai huruf istifham. Walaupun dia hanya satu bentuknya A seperti ini, tapi di dalam bahasa Arab dia masuk dalam kategori kata, yaitu huruf ma'ani atau nama lainnya huruf istifham. Sekarang yang kedua, ya kita masuk pada huruf ba. Al-ba'u. Kita bacanya bi. Ini pun ya masuk dalam kategori huruf ma'ani dan dia masuk dalam pembagian macam-macam kata. Dan huruf ba ini di dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna. Yang pertama ini kita tulis yang pertama ya mengandung makna harful jar. Mengandung makna harful jar. Ya, sebagaimana yang telah lalu pada pembelajaran taisir di bab ketiga, ya kita berkenalan macam-macam huruf jar. Apa yang dimaksud dengan huruf jar? Maka perhatikan kata yang datang setelah huruf ba ini sebagai huruf jar, maka kata tersebut harus berharokat kasrah atau yang menggantikan kasrah. Nanti di dalam contoh kita akan bahas. Perhatikan, ya ayyuhalladzina, contoh yang pertama, ya ayyuhalladzina aminu billahi. Di sini perhatikan kata billahi, dia isim. Ya, karena dimasuki oleh huruf jar. Huruf jarnya apa? Ba. Karena dia huruf jar, maka kata setelahnya harus berharakat kasrah ini. Maka kita baca billahi dan ba di sini sebagai huruf jar. Kita baca billahi. Pada ayat yang lainnya aminu bihi. Ya, di sini masuk ke dalam isim dhamir. Ternyata huruf ba atau huruf jar yang di sini kita bahas adalah ba atau bi, masuk juga ke dalam isim zahir. Ini langsung disebutkan lafzul jalalah Allahi. Atau bisa juga masuk ke dalam isim dhamir atau kata ganti, kita baca aminu bihi. Itu contoh yang pertama. Adapun contoh yang kedua, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Perhatikan kata bimu'minin. Ya. Asal kalimatnya adalah mufrad mu'min. Ya, ini mufradnya mu'minun. Tapi karena kemasukan huruf jar ini, huruf jarnya adalah ba, maka dibaca bimu'minin. Jangan bimu'minun, jangan bimu'minan, tapi kita baca bimu'minin karena dia huruf jar. Kata yang setelahnya harokatnya adalah apa? Ini kasrah atau yang menggantikan kasrah. Barakallahu fikum. Ya. Contoh berikutnya, la ta'buduna illallah. Janganlah kalian menyembah kecuali Allah. Wabil walidaini ihsana. Perhatikan contoh wabil walidaini, kalimat ini didahului oleh huruf jar yaitu ba. Dan dia bentuknya adalah musanna, dua atau tunggal. Asal kalimatnya kita buat jauh di sini. Asal kalimatnya adalah al-walid. Artinya orang tua.
Ketika mau dibentuk jadi musanna, insya Allah nanti pelajarannya di Taisir di bab ke-6. Jadinya apa? Al-walidani. Tambahan alif dan nun yang kasrah. Atau yang kedua al-walidaini. Nah, di sini daini. Nah, ketika dia kemasukan huruf jerba, maka pilihannya yang mana? Apakah ini ataukah yang ini? Maka kita pilih yang ini. Yang ini bukan jadi pilihan. Jadi pilihannya apa? Al-walidaini. Kenapa? Karena dia didahului oleh huruf jar. Bukan kasrah, tapi pengganti kasrah di sini adalah apa? Huruf ya. Barakallahu fiik. Nah, itu huruf ba sebagai huruf jar masuk ke mufrad dibaca mukminin, bukan mukminan, bukan mukminun. Kenapa? Karena ketika dia mufrad ya pilihannya mukminun atau apa? Mukminan. Yang ketiga mukminin. Secara gampangnya mukminin dibaca kalau kemasukan huruf jar. Salah satu contohnya di sini yang kita bahas adalah huruf ba. Mukminun dengan domatain nanti bisa sebagai pelaku. Mukminan dengan fathah nanti bisa sebagai apa? Objek. Barakallahu fiik, karena kemasukan huruf jar maka kita baca mukminin. Ayat berikutnya, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kita perhatikan kata bil mu'minina. Masya Allah. Ya, kita lanjutkan di sini mukminun. Kalau dibikin musanna jadi apa? Mukminani. Ya. Atau ya, di sini minaini. Naini. Ya, ini kalau musanna. Kalau dia jamak maka beda lagi. Pilihannya adalah mu'minuna. Atau apa pilihannya yang kedua? Mu'minina. Mu'minina. Nah, ketika kemasukan huruf jerba di sini, maka pilihannya yang mana? Apakah yang ini ataukah yang ini? Maka jawabannya adalah yang ini. Maka dibaca bil mu'minina. Dia majrur dengan apa? Dengan ya yang di sini. Nah, itu fungsi huruf ba sebagai huruf apa? Sebagai huruf jar. Barakallahu fiik, itu fungsi yang pertama. Sekarang fungsi yang kedua, di dalam bahasa Arab huruf ba bisa bermakna harful qasam. Harful qasami bermakna sumpah. Qasam ini biasanya digunakan untuk sumpah. Contohnya billahi la ajtahidanna. Demi Allah aku akan bersungguh-sungguh. Perhatikan di sini ba di sini bermakna qasam, sumpah. Akan tetapi kata setelahnya sama dibaca kasrah sebagaimana fungsi pada huruf jar. Barakallahu fiik. Ini kalau masuk kepada isim zahir. Bisa juga masuk kepada isim yang dhamir bika. La adrusanna nahwa. Demimu wahai Allah Subhanahu wa taala, aku akan betul-betul belajar ilmu nahwu. Maka di sini digunakan untuk apa? Sumpah. Nah, perlu diperhatikan, bika di sini maksudnya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang makhluk ya tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Makhluk ya tidaklah boleh bersumpah kecuali dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Semoga bisa dipahami apa itu ya huruf ba